Sudah? Sudah dari tadi. Ceramah? Hmm. Sama tentang apa? Hah? Tentang Tentang apa? Tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulul karim. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati dan Allah muliakan, yang saya banggakan. Ada adik Joko, Masya Allah ya, ada adik Jokowi ya. Terus siapa lagi nih? Adik siapa ini namanya siapa? Hah? Nama sekolahnya siapa? Hah? Junaidin Karimlaka. Junaidin Karimlaka. Subhanallah ya. Yang saya banggakan juga ya, yang sedang duduk di depan saya ini ya, ada adik kita Junaidin Karimlaka ya. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat. Masya Allah. Ada nikmat apa? Ada nikmat umur panjang, ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dapat berjumpa. Ini karena nikmat dari Allah. Nah, nikmat yang paling terbesar yang kita miliki ini adalah nikmat apa? Nikmat umur panjang. Itu yang nikmat paling besar. Bukan adanya harta, bukan ada pangkat, bukan ada jabatan. Tidak. Harta, pangkat, jabatan itu nikmat kecil. Yang terutama adalah nikmat umur panjang atau nikmat kesehatan. Orang memiliki kesehatan yang baik, umur yang panjang, maka dia bisa menikmati, dia punya nikmat-nikmat lain, ya toh. Misalkan dia punya harta, dia punya pangkat, punya jabatan, itu bisa difungsikan kalau dia ya, memiliki kesehatan yang baik dan umur yang panjang. Nah, itu makanya kita harus bersyukur ya, meskipun kita belum punya mobil, betul? Betul. Nah, kita belum masih ada yang baru masih sekolah di SD ya atau di MIS ya, dia belum sarjana, tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena dia masih punya nikmat yang paling besar. Apa? Nikmat sehat. Nah, itu. Ada orang yang sudah beli kapal ya, kapal laut ya, itu kan bangga, betul nggak? Bangga. Betul. Tapi dia lebih bangga ya, kita lebih bangga meskipun kita belum punya kapal besar ya, tapi kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah. Maka dengan nikmat sehat itu ya, meskipun tiap hari kita ini makan apa? Betui, ya betul? Ya betul. Nah, kita makan betui, makan motong ya, tidak makan beras ya, tidak makan kue yang enak-enak. Ya. Tapi kita diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, itu yang perlu kita syukuri, betul? Betul. Nah, itu subhanallah. Nah, itu. Nah, jadi kita jangan sampai kecil hati ya karena belum punya mobil
ya, belum punya kapal besar, ya, belum punya belum bisa makan kue yang enak-enak, ya, belum bisa makan beras. Jangan kecil hati, jangan kecewa, ya, karena masih ada batui dan batu puna. motong, ya, itu bisa menyehatkan organ tubuh kita, bikin kita sehat. Nah, sehat jasmani dan rohani, sehat sehat walafiat, masya Allah, ya. Jadi lahir sehat, batin sehat, lahir batin sehat, ya. Nah, maka kita doakan kepada Allah semoga, ya, kita masih, ya, terus diistiqomahkan oleh Allah, diberikan kesehatan yang bagus, yang banyak, yang bagus, yang spektakuler, yang perlu kita anjungkan jempol. Betul? Masya Allah. Nah, maka kata Allah, ketika kita mensyukuri kenikmatan Allah, baik itu nikmat kecil, nikmat besar, nikmat sedikit, banyak, ya, nikmat yang bisa dapat kita hitung, yang tidak bisa dapat kita hitung, yang bisa dapat kita lihat, yang tidak mampu untuk kita lihatnya, kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengalirkan, memperbanyakkan, melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi asyadid. Kalau hamba-hambaku ini, ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau mereka jago, hebat, bersyukur kepada Allah, maka insya Allah, ya, Allah akan memberikan nikmat yang begitu banyak. Baik, kemudian kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan, ya, memberikan contoh terbaik, contoh yang baik untuk seluruh umat manusia. Dengan jasa perjuangan Rasulullah, jasa perjuangan beliau, akhirnya, ya, kita hari ini bisa menikmati satu agama mulia yang diberikan oleh Allah, yaitu agama Islam. Kita bisa hidup di bawah naungan ajaran Islam. Dalam berkehidupan kita mengikuti, ya, aturan-aturan, ya, perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mulai dari sholatnya kita, ya, zakatnya kita, puasanya kita, ya, ada yang pergi haji, ya. Kemudian bahkan dengan ibadah-ibadah yang kecil semuanya diatur dalam agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Maka kita harus bangga dengan baginda Rasulullah SAW dengan apa? Berselawat kepada Rasulullah SAW, karena jasanya sangat tinggi, besar, masya Allah. Dia memperjuangkan ajaran Islam ini, subhanallah, ya. Itu banyak rintangan dan tentangan yang dia hadapi, ya, yang beliau hadapi, sehingga apa? Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan masuk sampai ke pelosok-pelosok desa. Hari ini kita berada di desa Bana, Islam kita ada yang kita bisa dengar orang azan di masjid. Ini karena bagian daripada ajaran yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada yang sholat di masjid, ya kan? Kemudian nanti datang bulan Ramadan, orang berpuasa, orang sholat tarawih di masjid. Itu adalah bagian daripada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka perlu kita anjungkan jempol untuknya, yang perlu kita banggakan dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Baik, sesuai dengan permintaan, ya, dari kita punya adik Joko, ya, adik Joko dan Junaidin Karimlaka, ya, bahwa ayo coba ngisi tausiah atau ceramah, judulnya tentang menuntut ilmu, ya, masya Allah, menuntut ilmu, ya. Oke, sekarang ini saya mau nanya, ya, untuk kalian berdua ini. Joko ini sudah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 Miss, ya. Kalau Junaidi kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, ya. Ini subhanallah sekali, ini adalah anugerah dari Allah, ya, nikmat dari Allah. Kalian sudah kelas 2, ada yang sudah kelas 5, ya. Terus di antara kalian dua ini ada cita-cita jadi apa? Tentara. Masya Allah, Joko cita-cita jadi tentara. Kalau ini Junaidin
Cita-cita saya Cita-cita jadi jadi apa? Jadi apa? Kan ada yang cita-citanya jadi presiden, ada yang cita-citanya jadi apa? Jadi guru, ustadz, dosen, kiai. Doja. Jadi apa? Jadi apa? Cita-cita saya jadi hikmah. Hah? Hikmah. Hikmah? Ya. Apa itu hikmah? Apa orang acara apa kita dia panggil kita maju depan habis Hah? biasa mengaji. Oh, masya Allah. Berarti cita-citanya jadi istilahnya cita-cita Junaidin ini jadi seorang yang memberikan hikmah ya pada banyak orang ya, bisa berbicara ya di depan ya, artinya menyampaikan tausiah ya, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Kemudian misalkan bisa ngaji ya toh. Atau jadi motivator misalkan, jadi penceramah dan lain sebagainya. Maksudnya begitu ya. Ya, kita doakan ya, semoga cita-cita kalian terwujudkan. Betul? Baik. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Alaq ya, berbicara persoalan menuntut ilmu. Ya, mencari ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, manusia untuk menuntut ilmu itu dalam Al-Quran surat Al-Ayah. Allah sampaikan Iqra. Iqra itu artinya apa? Membaca. Nah, pertanyaannya apa yang kita baca? Ya toh? Nah, ini yang membuat kita itu semakin giroh, semangat, menambahkan energi kita untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kemudian muncul di dalam benak hati kita, dalam benak pikir kita. Apa yang harus kita baca? Nah, maka jadi di dalam Al-Quran ini Allah sampaikan Iqra ini adalah kita disuruh untuk belajar. Nah, Iqra itu artinya baca Iqra. Maka ketika kita berbicara tentang belajar, maka ini kita mengingat kembali apa? Kembali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah, wahyu. Al-Quran ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kalinya itu melalui malaikat Jibril itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro, disitulah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama kali. Nah, surat Al-Alaq ya. Maka yang berbunyi Iqra, nah bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Maka sebelum kita masuk pembahasan mengenai mencari ilmu, menuntut ilmu ya, maka saya pesan pada teman-teman, adik-adik semua, kalau mau menuntut ilmu kita harus ya diawali dengan menyebut pertolongan dari Allah. Jadi kita mau, misalkan kita mau menulis ilmu ya, menulis ilmu apa aja, ada ilmu bahasa Indonesia ya tak? Ada ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang ya tak? Ilmu agama. Nah, kita harus membaca, minta perlindungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu doa. Agar apa? Agar kita itu jaga oleh Allah, tidak mudah diganggu oleh setan. Karena setan itu mudahnya ya, jagonya, hebatnya setan itu ya, sukanya mengganggu orang yang melakukan kebaikan. Orang menuntut ilmu diganggu. Makanya kadang-kadang kita itu orang lagi terangkan pelajaran nih di depan, guru-guru lagi terangkan pelajaran nih. Nah, ada yang pelajaran apa bahasa Indonesia ini, ada ibu guru lagi terangkan pelajaran di sana, ada pak guru lagi terangkan pelajaran di sana. Kita tidur di belakang. Nah, kita ngantuk tidur. Itu adalah setan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia merasuk, dia membisik ya kejahatan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita. Lu tidur. Jangan itu, dengar itu peguru itu lagi mengajar. Jangan dengar. Apa itu? Nah, dia bisik Joko. Itu Joko tidak mau belajar. Nah, itu adalah syaitan. Maka kita harus minta perlindungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha berlindung kepada Allah. Jadi diawali dengan dulu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan dari godaan syaitan yang
terkutuk. Kemudian minta perlindungan dari Allah. Nah, ingat ya, kalau mau belajar atau mau bekerja sesuatu harus membaca bismillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Allah menciptakan manusia dari udah lama? Ya. Udah capek? Ya. Itu baru sedikit tuh, belum selesai ini, masih banyak ini. Oke, saya percepatkan ya. Kamunya lagi capek. Baik. Jadi ilmu sangat penting ya. Ilmu sangat penting untuk Kita. Ilmu itu wajib. Jadi untuk menuntut ilmu ini ya, karena kita hidup di negara Indonesia, maka kita dianjurkan untuk kita sekolah harus mendapatkan ijazah. Karena itu bagian daripada aturan apa? Aturan negara. Kalau kita mau kerja harus pakai ijazah. Nah, itu seperti itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak sekolah? Apakah mereka juga berhak untuk wajib? Nah, bahkan ilmu itu wajib dituntut, wajib dipelajari, dituntuti dan dipelajari oleh seluruh manusia. Nah, ya, yang lebih khususnya adalah umat Islam. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan apa? Utul ilmi walau bi sin. Tuntut ilmu itu walaupun ke negeri Cina katanya. Kamu pergi ke negeri Cina sana belum bisa belajar, mencari ilmu juga di sana. Atau dalam hadis lain Nabi menyampaikan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa apa? Bahwa ilmu itu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Rasulullah SAW juga ya menekankan kepada kita bahwa untuk ilmu itu sejak kamu itu dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat atau liang kubur. Maka pengharapan kita adalah semoga kita menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Di mana saja kapanpun kita gemar atau semangat dalam menuntut ilmu. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan karena kita punya teman satu ini ya lagi udah capek ya, dia mungkin mau beraktivitas yang lain ya. Jadi cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.